The Panbers, band legenda tanah air era 70-an. Panbers singkatan dari Panjaitan Bersaudara, dan merupakan sebuah nama grup band legendaris tanah air yang dibentuk pada tahun 1963 di Surabaya. Personel grup band ini terdiri dari 4 orang bersaudara kandung putra dari JMM Panjaitan. Mereka adalah Benny Panjaitan sebagai leader dan vokalis, Hans Panjaitan pada gitar lead dan rhythm, Doan Panjaitan pada bass dan keyboard serta Asido Panjaitan pada drum. Tepatnya pada tanggal 25 Januari tahun 1969 bertempat di Jakarta, nama Panjaitan Bersaudara resmi disingkat menjadi Panbers. Masa kecil keempat bersaudara Panjaitan tersebut dilalui dengan berpindah-pindah tempat mengikuti penugasan sang ayah yang merupakan seorang bankir Bank Rakyat Indonesia, hingga kemudian mereka sekeluarga pindah ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Di kota inilah tempat mereka dibesarkan dan awal mula kegiatan mereka bermain musik. Musik bukan hal aneh lagi di keluarga Panjaitan. Sejak kecil, mereka sudah memiliki alat musik sendiri. Keinginan mereka bermain musik tidak lepas dari pengaruh keluarganya yang memang suka pada musik, utamanya lagu rohani, lagu Batak dan lagu Barat yang tengah populer pada masa itu. Ibu mereka pun mahir bermain piano dan ayah mereka senang bermain biola. Selain itu, mereka juga terinspirasi pada grup musikus bersaudara yang memang sedang populer di awal periode tahun 1960-an. Ayah mereka pun mendukung keinginan anak-anaknya. Dia menganggap daripada anaknya main-main keluar rumah, lebih baik bermusik sehingga bisa diawasi, dengan satu syarat yaitu, tidak sampai meninggalkan sekolah atau jangan sampai putus sekolah. Sejak saat itulah, mereka tekun bermain musik dengan tetap bersekolah. Prestasi mereka pun cukup bagus di sekolah. Bahkan Benny selalu mendapat ranking. Menjelang akhir tahun 50-an, lagu-lagu Elvis Presley mulai masuk ke Indonesia. Mereka berempat yang masih bocah pun ikut terkontaminasi, sehingga mereka membentuk band bocah saat masih di Palembang. Aktivitas ngeband itu, mereka jalani selama beberapa tahun di sela-sela kesibukan bersekolahnya. Formasi awal band tersebut adalah Benny Panjaitan sebagai pemain gitar melodi bersama 3 saudaranya yaitu Hans Panjaitan yang bermain bass betot, Doan Panjaitan yang bermain piano dan Asido Panjaitan yang bermain drum, serta satu teman sekolah perempuan yang menjadi penyanyi dan merangkap sebagai pemain gitar pengiring untuk mendirikan grup musik yang mereka beri nama Tumba Band pada tahun 1957. Nama tersebut mereka ambil dari bahasa Batak yang artinya irama menari. Setelah kurang lebih 15 tahun berada di Palembang, pada tahun 1959, ayah mereka dimutasi dan ditugaskan ke Surabaya, Jawa Timur. 4 bersaudara itu pun ikut dan melanjutkan pendidikan di sana. Pada tahun 1960, Benny mengubah nama grup ini menjadi Panjaitan Brothers. Di dalam grup itu, ada satu personel baru yang bernama Sun Ing bagian gitar ritmik yang ikut bergabung. Di Surabaya, mereka meneruskan lagi band keluarga tersebut, namun bukan sebagai band bocah lagi, melainkan band remaja yang berstatus pelajar SMA. Mereka pun akhirnya serius menekuni jalur bermusiknya, walaupun tetap diharuskan menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Dan pada tahun 1963, Hans menyarankan Benny agar Panjaitan Brothers yang sekarang anggotanya 5 personel tersebut, diganti namanya menjadi Panjaitan Bersaudara. Menurut ceritanya, sebenarnya sebutan Panjaitan Bersaudara dibuat secara spontan saja. Mereka melihat Kus bersaudara yang berarti Kuswoyo bersaudara, dan mereka menyebutnya Panbers sebagai singkatan dari Panjaitan Bersaudara. Meski begitu, nama Panjaitan Bersaudara sendiri sempat diputuskan lewat proses diskusi yang alot dan seru. Pada awalnya mereka sempat ragu menggunakan nama tersebut yang seperti kebarat-baratan. Namun karena pengaruh dan desakan sanak famili, mereka akhirnya mengadopsi dari grup band yang menggunakan kata S di belakang namanya, seperti Kus Brothers, The Beatles, The Rolling Stone, dan The Bee Gees. Maka lahirlah Panbers yang berarti kakak beradik keluarga Panjaitan. Di Surabaya, mereka seringkali bermusik di berbagai panggung hiburan dan acara-acara pesta dengan bayaran seadanya dan tanpa berpikir popularitas. Mereka pun belum berkarya sama sekali, selain hanya sebagai pemain musik yang menyanyikan lagu-lagu orang, termasuk lagu Batak bertajuk Asing Singso dan Butet yang memang sudah populer pada waktu itu. Kemudian pada awal tahun 1970, Benny sudah mulai berpikir bahwa dia tak bisa jadi apa-apa kalau tidak menciptakan sebuah lagu. Dari situlah, dia mulai menciptakan lagu sendiri,
yang dimulai dengan lagu bertajuk Awal dan Cinta. Menjelang tahun 1969, mereka pindah ke Jakarta mengikuti mutasi sang ayah. Sun Ing memutuskan untuk undur diri karena hendak meneruskan sekolahnya ke Oslo, Norwegia. Kepindahan itu membuat mereka berpikir ingin mencoba meraih kesuksesan melebihi yang mereka dapatkan di Surabaya. Namun waktu itu, ayah mereka masih meminta untuk tetap kuliah, sehingga mereka bermain musik hanya sekadar hobi, walaupun Panbers sudah sering diundang di pesta-pesta Batak, pesta-pesta sekolah, dan di Taman Ria Monas. Panbers juga sering tampil di acara perusahaan-perusahaan atau pesta-pesta perkawinan. Dengan modal tekad yang kuat serta perjuangan yang gigih, mereka mencoba mencipta lagu dan membawakannya pada setiap penampilannya. Satu nomor yang tak henti mereka bawakan adalah lagu bertajuk Akhir Cinta yang melodius, dan tiada bosan-bosannya mereka bawakan di mana saja mereka mengadakan pertunjukan. Lewat lagu tersebut pula lah, nama Panbers mulai dikenal dan membuat era baru dalam belantika musik Indonesia. Penampilan Panbers pada acara Jambore Band 1970 di Istana Senayan, Jakarta, membawa nama Panbers lebih dikenal luas. Di situ mereka sudah membawakan lagunya sendiri. Saat itu, mereka manggung bareng Gus Plus dan Deloitte. Sejak itulah, mereka mulai kerap muncul di TVRI, satu-satunya siaran televisi yang ada di Indonesia saat itu. Setelah kesempatan muncul di televisi semakin terbuka, popularitas mereka pun mulai diperhitungkan. Pada tahun 1971, Panbers membeli seperangkat alat musik milik Dara Puspita yang baru tiba dari konsernya di Jerman dengan memboyong alat musik bermerek Marcel. Benny langsung tertarik membelinya dengan harga semuanya sebesar 10 juta rupiah, sebuah nilai yang sangat besar saat itu. Dengan alat musik baru tersebut, aksi Panbers tayang di TVRI, melantunlah lagu-lagu orisinil karya mereka sendiri, seperti bertajuk Bye Bye, Jakarta City Sound, Akhir Cinta, Hanya Semusim Bunga, dan Hanya Padamu. Keberhasilan performance mereka di televisi, rupanya menarik perhatian seorang manajer perusahaan piringan hitam di Mita Molding Industries, yang berdarah Minangkabau yaitu bernama Dik Tamimi. Dik Tamimi, yang merupakan mantan pilot lalu merekrut mereka untuk bernaung di bawah perusahaan di Mita masuk ke dunia rekaman. Dia jugalah yang mengangkat band Kus Bersaudara, Dara Puspita, dan Rasela sebelumnya. Mereka diberi kepercayaan untuk mengabadikan lagu-lagunya ke dalam bentuk piringan hitam ebonit. Saat itu pula muncullah hits mereka yang abadi, lagu bertajuk Akhir Cinta yang selalu terpatri di hati penggemar belantika musik Indonesia. Satu tahapan kesuksesan mereka terjadi lewat long play ke-49 produksi PT Dimita yang bersejarah itu pada tahun 1971. Panbers telah menciptakan lebih dari 700 lagu dalam ratusan album, baik yang beraliran pop, rock, rohani, keroncong bahkan Melayu. Hampir semua lagu Panbers adalah ciptaan dari sang vokalis Benny Panjaitan. Mereka sudah membuat variasi lagu kurang lebih dalam 15 bahasa daerah Indonesia. Misalnya, lagu Gereja Tua telah dibuat dalam 10 versi bahasa daerah. Hal itulah yang menjadi salah satu kekuatan grup tersebut. Di samping keutuhan mereka yang tidak pernah mengalami perseteruan dan perpecahan yang mengakibatkan bongkar pasang personel. Dalam perjalanan karir bermusiknya, Panbers telah menerima banyak anugerah dan penghargaan dari jumlah penjualan album yang mereka raih di pasaran maupun atas prestasi mereka. Sejak kemunculannya di TVRI pada tahun 1972, Panbers mulai menerima penghargaan sebagai band yang cukup digandrungi. Tahun 1975, Panbers menerima piringan emas untuk lagu bertajuk Bebaskan. Tahun 1976, menerima piala khusus dari Bank Tabungan Negara. Hampir setiap tahunnya, Panbers memperoleh angket musik Indonesia Puspen Hankam, antara lain dengan lagunya bertajuk Terlambat Sudah tahun 1976, Perantau tahun 1977, dan lagu Merana tahun 1978. Seluruhnya ada 11 platinum. Selain itu, mereka juga telah menerima berbagai plakat, vandel, dan tanda penghargaan dari instansi pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi internasional. Demikianlah sekilas profil tentang Panbers, sang legenda musik tanah air era tahun 70-an. Terima kasih.